Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan tadi? Sarapan? Belum? Harus sarapan ya, agar semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, doanya dipimpin oleh Mel, terus kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena kita udah berdoa. Selanjutnya akan ibu absen ya, didengarkan baik-baik. Ketika ibu menyebutkan namanya, bilang hadir seperti itu ya. Imbalian Jahara, Risna Suci Ramadhani, Nurmaisyah nggak datang ya? Kenapa nggak datang? Sakit, nggak apa-apa. Nanti kita doakan supaya Nurmaisyah bisa berkumpul bersama kita lagi. Oke? Sebelum kita memasuki materi kita yang baru hari ini, anak-anak ada yang ingat nggak? Kemarin atau minggu yang lalu kita itu belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, email apa? Benar sekali. Jadi minggu kemarin tuh kita belajar tentang teks deskripsi. Masih ingat kan teks deskripsi itu apa? Iya, pinter anak-anak, ibu udah paham tentang teks deskripsi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Oke, di sini ibu mau bertanya, siapa yang pernah makan mie instan? Sering? Nggak boleh sering-sering ya, tapi di sini ibu mau menekankan. Nah, ketika kita membuat mie instan, di belakang kemasannya itu ada petunjuk cara-cara membuat atau langkah-langkah membuat mie instan. Nah, itu semua disebut dengan teks prosedur. Oke, ibu mau bertanya nih kepada anak-anak. Kira-kira penting nggak sih kita untuk mengikuti langkah-langkah untuk membuat sesuatu itu penting nggak? Kemudian kalau kita nggak ngikuti satu langkah-langkah, apa sesuatu itu tetap akan jadi atau enggak gitu? Kira-kira gimana? Penting? Penting, jawabannya penting sekali ya. Karena dengan kita mengikuti langkah-langkah itu kan terstruktur dia kan, terperinci gitu. Tetapi nggak semuanya itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat. Maksudnya gimana? Nah, karena anak-anak penasaran, langsung saja kita masuk ke materi kita yaitu teks prosedur. Di sana nanti ibu akan menjelaskan apa sih maksudnya, kenapa ada yang bilang nggak penting bu, ada yang bilang penting, kayak gitu ya. Nanti ibu jelaskan di materi teks prosedur kita. Nah, dari cerita yang udah ibu sampaikan, ada nggak yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan terkait dengan yang sudah ibu ceritakan tadi? Apa? Tutorial itu termasuk dalam teks prosedur, karena di dalam tutorial itu kan berisi langkah-langkah sama seperti teks prosedur. Udah terjawab ya? Ada lagi? Sudah mulai paham? Oke, pintar. Nah, sebelum kita memasuki materi, ibu mau kasih kalian ice breaking biar semangat ya, biar pembelajaran hari ini semangat, oke? Jadi kita akan melakukan tepuk semangat, oke? Oke bu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena anak-anak ibu udah semangat, kita langsung masuk ke materi hari ini, yaitu teks prosedur. Nah, jadi di dalam teks prosedur ini ada komponen-komponen yang menyusunnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisinya. Jadi, teks prosedur ini adalah sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara sistematis untuk menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Tujuannya sudah jelas agar kita dapat melakukan atau membuat sesuatu itu secara sistematis, terperinci seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke strukturnya. Di dalam teks prosedur itu ada judul, kemudian ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah serta penutup. Masuk ke jenis-jenis. Jadi teks prosedur ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Di teks prosedur sederhana ini berisi 1-2 cara pengoperasian sesuatu saja, jadi sederhana. Sedangkan di teks prosedur kompleks itu berisi lebih dari 1-2 cara atau
penggunaan sesuatu, jadi itu runtut dia banyak. Sedangkan teks prosedur protokol berisi tentang cara membuat sesuatu, tetapi ketika kita ingin membuat sesuatu itu langkah-langkahnya itu bisa dibalik seperti itu, tapi tujuan itu tetap tercapai. Contohnya itu kayak kita membuat mie instan seperti itu kan. Kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu berisi langkah-langkah secara sistematis, kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung, contohnya dan, lalu, kemudian berikutnya. Nah, itu termasuk konjungsi. Kemudian menggunakan kata kerja aktif seperti potonglah, aduklah. Nah, itu kan kata kerja aktif. Kemudian dia menggunakan ukuran atau keterangan yang rinci. Contohnya seperti 1 buah melon, setengah gram tepung tapioka, misalnya 50 ml. Nah, itu kan semua keterangannya terperinci, baik dari segi waktu, misalnya kukuslah selama 50 menit. Nah, jadi itu dia tuh pas gitu ya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah cari topik. Misalnya kita mau membuat apa? Nasi goreng. Nah, ya udah kita akan membuat nasi goreng, itulah topik yang akan kita bahas. Kemudian cari informasi. Nah, cari informasi ini maksudnya anak-anak mau berfokus kemana? Misalnya kita membuat cara membuat nasi goreng merah. Nah, itu kan berbeda dengan cara membuat nasi goreng biasa. Anak-anak harus punya sumbernya, itu dari mana? Baik dari buku, internet itu kita cari dulu ya untuk membuatnya. Kemudian kita buat paragraf, kita udah mulai menyusun seperti apa itu definisi nasi goreng, kemudian langkah-langkahnya, cara membuatnya, kan itu berbeda dan bahannya juga. Kemudian kembangkan lagi agar menjadi teks prosedur yang maksimal, yang padu seperti itu. Dan yang terakhir itu kita koreksi dan revisi. Setelah kita membuat cara membuat nasi goreng merah, kita koreksi lagi kira-kira apa yang kurang atau apa yang belum kita cantumkan ke dalam teks tersebut. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Nah, karena anak-anak udah paham tentang materi teks prosedur, Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk bermain. Yaitu nama permainan kita Amplop Ajaib dan Warung Indo. Nah, untuk cara permainannya itu di sini Ibu memiliki sebanyak 4 amplop, di mana di masing-masing amplop ini terdapat pertanyaan seputar teks prosedur. Dan kemudian untuk Warung Indo ini cara bermainnya itu anak-anak maju, kemudian mengambil pertanyaan yang ada di amplop dan bisa menjawabnya. Anak-anak akan mengambil LKPD yang berisi tata cara membuat sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Anak-anak bisa mengambil kartu bergambar makanan yang ada di sini. Ngerti ya? Oke, paham. Ya, benar. Karena Ibu udah menjelaskan cara bermainnya seperti apa, langsung saja Ibu panggil, atau ada anak-anak yang mau maju untuk memainkan permainan ini. Ibu tunjuk aja ya. Ya, Lisna maju. Tadi Lisna udah maju ya. Dia menyebutkan jenis-jenis teks prosedur beserta pengertiannya masing-masing. Karena Lisna sudah berhasil menjawab pertanyaan yang ada di amplop, yaitu sebutkan jenis-jenis teks prosedur beserta pengertiannya masing-masing. Di sini Ibu akan memberi LKPD tentang cara membuat sesuatu ya, tentang cara membuat sesuatu. Jadi Lisna mengambil ininya, LKPD-nya, kemudian mengambil kartu bergambar makanan yang ada di sini. Terus kemudian caranya ditempelkan pada kolom gambar. Setelah ditempelkan, Lisna Ibu minta untuk membuat sesuai dengan apa yang ada di sini. Misalnya ini membuat PMP gitu ya. Jadi Lisna akan membuat teks prosedur tentang PMP. Bisa ya? Nih, kasih. Nah, yang lain juga maju dulu ke depan. Setelah bisa menjawab pertanyaan yang ada di amplop ini, Ibu kasih. Ya, ini salah. Bisa. Oke. Udah siap semua? Udah dijawab? Udah, Ibu ambil ya, Ibu kumpul ya, untuk Ibu periksa jawabannya. Ya, ini. Oke, jawabannya udah ada di tangan Ibu. Sekarang Ibu mau periksa apakah anak-anak sudah benar-benar memahami tentang cara membuat sesuatu atau belum. Di sini Lisna dia memilih tentang cara membuat teks prosedur STBU. Di sini ada judul, tulis
alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Nah, judulnya ini sudah benar ya, cara membuat es tebu. Kemudian alat dan bahannya sudah benar, serta langkah-langkahnya juga sudah benar dan sistematis. Jadi ini benar, anak-anak. Ibu yakin dan Ibu percaya anak-anak sudah paham tentang materi kita hari ini, yaitu tes prosedur. Karena jawaban anak-anak sudah benar, Ibu yakin anak-anak sudah paham materi tentang tes prosedur ini. Nah, setelah ini Ibu akan membuat proyek atau memberikan kalian tugas tentang membuat sesuatu. Tapi divideokan ya di rumah. Boleh. Misalnya kalian mau membuat apa? Pisang goreng boleh, tapi harus divideokan. Kemudian langkah-langkahnya itu harus diikuti secara runtut. Nanti videonya dikirim ke Google Drive Ibu ya. Minta bantuan orang tua di rumah. Oke? Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum mengerti? Boleh. Tidak harus membuat makanan ya. Boleh kayak cara memainkan gitar. Kan kita bisa tes prosedur tadi. Iya, benar. Oke. Ya, Ibu rasa cukup materi hari ini. Videonya itu dikumpulkan minggu depan ya, saat pertemuan kita selanjutnya. Ya, diupload ke Google Drive. Ibu minta bantuan orang tua. Benar. Oke, Ibu rasa cukup materi hari ini kita tentang tes prosedur. Oke, sebelum kita pulang, disusun dulu bukunya, dirapikan mejanya. Oke, udah. Kita berdoa ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah. Hati-hati pulangnya ya. Oke ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.